Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik mahasiswa, kita sudah belajar metode Newton ya untuk mengaproksimasi akar persamaan tak linier. Salah satu kelebihan metode Newton ini adalah mudah diimplementasikan sehingga dia banyak sekali digunakan orang untuk mengaproksimasi akar persamaan tak linier. Tapi ada kelemahan. Tadi sudah kita bahas di kuliah. Ada kalanya metode Newton ini kalau kita salah memilih titik awalnya dia akan divergen ya dengan beberapa macam kemungkinan. Nah, sekarang kita bicara kalau dia konvergen, tapi banyak konvergennya daripada divergennya. Kalau dia konvergen, kita akan bahas kali ini bagaimana kecepatan dia menuju akar eksaknya. Nah, di tengah kita sudah ada Mas Ceriawan, ini akan menjelaskan terutama tentang order atau kecepatan konvergensi daripada metode Newton ini pada teorema 2.5 yang sudah ditulis di papan. Bagaimana Mas Ceri barangkali bisa menjelaskan paling tidak ada outline buktinya ya, dan menginterpretasikan daripada teorema ini. Silakan Mas, bisa ya? Oke, kita diskusikan. Silakan. Oke, bisa diperhatikan ya di teorema 2.5 ini diasumsikan fungsi f itu dia anggota C2i. Artinya apa? Maksudnya fungsi f ini fungsi yang diferensiabel kontinu sampai tingkat 2, dimana pada suatu interval i-nya suatu interval subsetnya R. Itu yang pertama. Lalu f alfa nilainya 0 untuk suatu alfa di dalam i, dan f aksen x tidak sama dengan 0 untuk setiap x anggota i. Ya, untuk xn anggotanya i didefinisikan xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dibagi f aksen xn. Ya. Nah, dengan asumsi-asumsi ini ya, maka nanti terdapat suatu zn di antara alfa dan xn, sehingga nanti alfa dikurangi xn plus 1 sama dengan setengah dikali alfa dikurangi xn kuadrat dikali f aksen zn dibagi f double aksen zn dibagi f aksen xn. Oke, negatif setengah tadi ya? Iya, negatif setengah. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya bahwa f alfa itu sama dengan 0 untuk suatu alfa. Ini berarti nanti alfanya adalah akar dari persamaan linear atau tak linear fx sama dengan 0 pada interval i. Jadi alfanya adalah eksak, dan perhatikan ini xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dibagi f aksen xn. Ini adalah formula aproksimasi metode Newton ya. Perhatikan di sini ini berarti yang ruas kiri pada persamaan ini menyatakan galat pada aproksimasi ke n plus 1 ya. Itu tak lain adalah setengah dikali kuadrat galat pada iterasi ke n sebelumnya dikali suatu nilai ya. Jadi interpretasi dari persamaan ini adalah galat pada iterasi ke n plus 1 itu sebanding dengan kuadrat galat pada iterasi sebelumnya. Ya. Oke. Nah, kita buktikan dulu. Oke, sebelum dibuktikan, Bapak mau tahu ini sebenarnya syarat ini apa? Untuk apa ini syarat ini? Perlu tidak syarat ini untuk apa? Kira-kira f aksen x tidak sama dengan 0 itu. Kenapa dipasang syarat itu pada teorema ini? Nah, f aksen x tidak sama dengan 0 ya, ini menjadi syarat ya. Agar nanti apa? Agar iterasi ini bisa terdefinisi terus. Oke, ya. Karena f aksen xn tidak boleh sama dengan 0. Oke, silakan bagaimana buktinya? Ya. Oke, nah, tolong ya mahasiswa ini harus diperhatikan betul. Memang agak levelnya rada-rada agak tinggi ini, bukan prosedural langkah-langkah seperti tadi. Ini butuh analisis yang cukup tinggi. Silakan, tapi tidak apa-apa. Silakan diikuti langkah-langkah Mas Ceri. Oke, jadi yang pertama adalah kita ekspansi Dirac-Taylor ya. Jadi fungsi f kita ekspansi Dirac-Taylor derajat 1. Jadi fungsi f diekspansi ke Dirac-Taylor derajat 1 untuk di sekitar xn. Jadi f ini diekspansi ya. Bisa langsung aja Mas, fx sama dengan fxn. Ya. Oke, mahasiswa bisa lihat di buku secara redaksionalnya. Fx sama dengan ini ekspansi Dirac-Taylor ya. Ekspansi Dirac-Taylor. Berarti fxn ditambah f aksen xn dikali x dikurangi xn
Karena sampai tingkat 1 berarti nanti yang tingkat keduanya adalah Sudah errornya ya. sudah galatnya. Sudah galatnya. Itu Zn. Zn. Zn ya, karena sesuatu X bilangan. dikurangi Xn Xn kuadrat dong. Oh iya, kuadrat Dibagi 2. Oke, sana bagi 2 juga boleh. Oke. Nah, bisa diperhatikan dari sini X-nya sebarang aja ya, sebarang pada interval I ya X-nya. oh iya, X-nya sembarang. Karena X-nya sembarang di sini kita ambil X, kalau kita ambil X-nya sama dengan alfa ya. Maka di sini kita dapatkan F alfa sama dengan F Xn tambah F aksen Xn alfa dikurangi Xn. Ya. Oke. Nah, karena tadi syaratnya ada syarat F alfa itu sama dengan 0 ya untuk suatu alfa. Jadi alfanya ini yang kita gunakan tadi. Jadi di sini nilainya 0 F alfanya ya. Ini mungkin bisa saya tulis. Oke. Nah, Disederhanakan. setelah disederhanakan, perhatikan dari sini ya. Yang kita akan tuju adalah alfa dikurangi xn plus 1 ya. Sedangkan yang di ruas kanan itu ada alfa dikurangi xn kuadrat. Oke, jadi ini kita pindah ruas dulu ya. Jadi dari yang ruas ini, yang suku ini kita pindah ruas ke kiri ya. Didapat xn dikurangi alfa dikali f aksen xn dikurangi f xn sama dengan f double aksen cn dikali alfa dikurangi xn kuadrat dibagi 2 ya. Dari sini kedua ruas kita bagi f aksen xn ya. Kenapa bisa dibagi f aksen xn? Tadi kan f aksen x kan tidak sama dengan 0, jadi bisa untuk membagi kedua itu ruas penting ini. Oke teman-teman mahasiswa, itu sangat penting. Ketika kita membagi sebuah suku harus dijamin bahwa pembagi kita itu tidak boleh 0. Oke, lanjut Ya. Mas. Setelah dibagi kedua ruas dengan f aksen xn didapat xn dikurangi alfa, ini saya kurung, dikurangi f xn dibagi f aksen xn sama dengan f double aksen zn dibagi f aksen xn dikali alfa dikurangi xn kuadrat dibagi 2 ya. Dari sini karena perhatikan ya, xn plus 1 kan xn dikurangi fxn dibagi f aksen xn. Xn dikurangi fxn dibagi f aksen xn. Berarti tak lain adalah xn plus 1 dikurangi alfa. Oke. Sama dengan, kita mulai lihat di sini ya, setengah alfa dikurangi xn kuadrat f double aksen cn dibagi f aksen xn. Jika kedua ruas dikalikan negatif 1, berarti didapat alfa dikurangi xn plus 1 sama dengan negatif setengah alfa dikurangi xn kuadrat dikali f double aksen cn dibagi f aksen xn ya. Bisa diperhatikan? Sudah terbukti itu? Nah, berarti sudah terbukti ya. Oke. Nah, sekarang tinggal pemaknaannya, apa makna daripada ekspresi ini? Bagaimana, Mas? Nah, jadi kalau maknanya adalah tadi sebagaimana yang kita sampaikan ya, bahwa galatnya ini, galat pada iterasi ke n plus 1 itu sebanding dengan kuadrat galat pada iterasi sebelumnya. Ya, karena kalau jika galatnya itu nanti menuju ke 0, maksudnya jika iterasinya ini nanti konvergen ke alfa ya, berarti nanti galatnya semakin kecil. Kalau galatnya semakin kecil, logikanya jika dikuadratkan nilainya semakin kecil ya. Berarti galat pada iterasi ke n plus 1 itu kuadrat dari galat iterasi sebelumnya, iterasi ke n. Kalau nilainya kecil, otomatis setelah dikuadratkan menjadi lebih kecil. Oke, tambah Ya, cepat ya, tambah cepat ya. Iya. Tambah cepat. Oke, dilihat ini suku ini ya. Kita ambil setengah. Ini kan suku ini sebuah bilangan ya. Iya. Ada sebuah bilangan. Bagaimana kalau ini kita misalkan ini
mendekati sebuah C seperti apa. Jadi kita akan menemukan order konvergensinya seperti apa yang sudah dibahas pada bab 1 kemarin. Silakan Mas. Seperti apa? Oke ya. Nah, ini nanti ya, apa namanya? Kita misalkan aja dengan C katakanlah. Misalkan ya. Misalkan C itu min setengah F double aksen Jn dibagi F aksen Xn ya. Maka ekspresi ini menjadi alfa dikurangi Xn plus 1 sama dengan C dikali alfa dikurangi Xn kuadrat. Nah, Ya. Nah, dari sini kita perhatikan ini kan tadi ada asumsi ya, jika iterasinya ini konvergen ke alfa ya, maka nanti ini galatnya semakin turun, kan seperti itu. Nah, bisa kita lihat jika barisan Xn ini barisan yang diperoleh dari iterasi ini konvergen ke alfa. Oke, menggunakan definisi limit ke alfa, ya, karena itu berarti apa? Berarti terdapat, maka untuk setiap bilangan asli, n-nya bilangan asli ya, setiap ini, nah kita bisa definisikan epsilonnya itu adalah 1/n. Karena n-nya ini bilangan asli ya, positif, tentu 1/n itu juga apa? Positif ya. Ya. Untuk setiap epsilon terdapat n0 bilangan asli, sehingga untuk setiap n yang lebih dari sama dengan n0 berlaku barisan mutlak Xn dikurangi alfa ya. Ini kurang dari epsilon. Epsilonnya tak lain adalah 1/n. Oke, untuk setiap n lebih dari sama dengan 0 ya. Untuk setiap n yang lebih dari sama dengan 0. n0. Oke. Dari sini kita dapatkan, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi Langsung dikasih mutlak aja Mas, keluar Mas. iya langsung. Berarti mutlak alfa dikurangi Xn plus 1 ya, kan sama dengan C ini mutlak ya. Itu alfa dikurangi Xn kuadrat sama dengan C, berarti kan alfa dikurangi Xn mutlaknya kurang dari 1/n. Ini berarti kurang dari ya, kurang dari 1/n kuadrat. Oke. Lebih apa artinya sampai di sini? Maknanya? Nah, berarti maknanya adalah galat, ini kan galat ya, galat untuk metode ini, iterasi ini, galatnya berorder 2 kan, karena dia kurang dari suatu konstanta C dikali 1/n pangkat 2. Oke. Baik, saya kira itu kita sudah sampai kepada bentuk daripada order konvergensi atau rate konvergensi, kecepatan konvergensi ya barisan Xn ini menuju alfa. Dia memiliki order kedua, ini maksimal. Tapi dalam beberapa hal tidak mencapai ini ya. Bisa hanya order 1 ataupun dia ordernya superlinear antara 1 dan 2. Nah, untuk selanjutnya pada buku kita punya contoh 2.10 sebagai implementasi numerik daripada teorema ini, dan kemudian mahasiswa ada di praktikum lab komputasi ya untuk melihat apa sih makna daripada second order, post order dan lain sebagainya. Itu diimplementasikan, diilustrasikan dengan menggunakan bilangan pada implementasi pada komputer ya. Nanti di praktikum lab komputasi barangkali minggu depan Mas Ceri ya. Oke, minggu depan akan ada memanahi daripada order konvergensi daripada barisan yang diperoleh melalui iterasi metode Newton ini. Barangkali itu rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk bisa mempelajari sedikit-sedikit aja ya, tidak usah terlalu cepat-cepat karena butuh waktu ya, sedikit-sedikit. Insya Allah nanti akan bisa. Kalau memang ada yang kesulitan silakan ditanya sama Mas Ceriawan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.